warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hairani. Saat ini saya bertugas sebagai Widya Iswara Ahli Pertama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Hasil belajar yang ingin dicapai pada hari ini yaitu peserta dapat melakukan asuhan keperawatan pada Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Indikator hasil belajar yang ingin dicapai ada 5, namun karena keterbatasan durasi, maka penyampaian materi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar 1 sampai dengan 3, yaitu peserta mampu 1. Mengenal situasi atau fakta pelayanan Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Kedua, memahami peranan tenaga kesehatan untuk Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Ketiga, mengetahui pelayanan apa saja yang dapat diberikan tenaga kesehatan kepada Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Untuk pertemuan yang akan datang, yaitu sesi kedua, indikator hasil belajar yang ingin dicapai adalah indikator yang keempat, yaitu melakukan pengkajian asuhan keperawatan Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Kemudian sesi ketiga, indikator hasil belajar yang ingin dicapai yaitu indikator hasil belajar yang kelima, yaitu peserta mampu mengenal jenis edukasi apa saja yang dapat dilakukan kepada Ibu Nifas. Dalam situasi normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi pada saat situasi bencana. Berdasarkan pada Kepres nomor 12 tahun 2020, saat ini Indonesia sedang menghadapi bencana nasional non-alam. Sehingga pelayanan kesehatan maternal dan neonatal menjadi salah satu layanan yang terkena dampak baik secara akses maupun secara kualitas. Adanya pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Selain itu, Ibu Nifas menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan karena ibu takut tertular dengan COVID-19. Adanya anjuran menunda pemeriksaan nifas dan bayi, adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga, dan ketidakmampuan melakukan layanan esensial karena banyaknya program yang dijalankan untuk menurunkan lonjakan COVID-19, serta sarana prasarana termasuk alat pelindung diri yang masih kurang memadai. Menurut Fatwiani 2020. Hal ini diyakini dapat menyebabkan kecenderungan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi baru lahir. Para peserta yang saya banggakan, sebelum kita membahas materi lebih jauh, mari kita lihat terkait dengan situasi atau fakta pelayanan kesehatan pada Ibu Nifas di masa pandemi COVID-19. Saat ini terjadi peningkatan angka kematian ibu melahirkan, yaitu pada tahun 2019 sekitar 4.100 kasus, sedangkan tahun 2020 tercatat sekitar 4.400 kasus. Sedangkan angka kematian bayi meningkat 40% dengan angka 26.000 kasus pada tahun 2019 dan 44.000 kasus pada tahun 2020. Hal ini dirujuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Selama pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan tentunya harus tetap dilakukan agar zona merah kematian ibu tidak semakin parah dan zona kuning atau zona hijau kematian ibu tidak menjadi zona merah. Di rumah sakit, pelayanan pada ibu hamil dan nifas sudah berdasarkan zonasi. Zonasi COVID-19 dan non-COVID-19, sehingga aman bagi pasien dan petugas kesehatan. Berbagai penyesuaian berdasarkan panduan penanganan COVID-19 atau protokol kesehatan
sudah dijalankan di beberapa rumah sakit atau bahkan saat ini sudah seluruh rumah sakit menjalankan zonasi tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka pelayanan esensial harus tetap dijalankan sesuai dengan kondisi pandemi, sehingga peranan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Nah, peranan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan esensial pada Ibu Nifas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dan praktek mandiri, bidan desa, dan kader kesehatan di dalam wilayah kerjanya memiliki pengetahuan tentang penularan COVID-19 serta pengetahuan tentang tanda bahaya dan gejala kegawat daruratan ibu dan bayi baru lahir. Peranan yang kedua, tenaga kesehatan memahami algoritma tata laksana ibu nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi atau kegawat daruratan serta alur pelayanan kesehatan ibu dan bayi dalam situasi pandemi COVID-19. Peranan yang ketiga yaitu tenaga kesehatan memahami indikasi pemakaian, pelepasan, dan membuang alat pelindung diri yang dipakai serta dapat mematuhi penggunaan dengan benar sesuai dengan tugas di masing-masing area. Peranan yang keempat, tenaga kesehatan berperanan memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar mendukung ibu nifas, ibu menyusui, dan pengasuh agar memahami penggunaan masker dan etika batuk, agar menjaga kebersihan diri dan lingkungan di rumah, serta ketika berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang peranan tenaga kesehatan. Sekarang, mari kita lihat pelayanan kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir saat pandemi COVID-19. Nah, pelayanan yang dapat diberikan tenaga kesehatan terhadap ibu nifas dan bayi baru lahir adalah 1. Perawatan bayi lahir termasuk imunisasi diberikan sesuai dengan rekomendasi PP IDAI. 2. Pelaksanaan SHK atau screening hipotiroid kongenital pada bayi dilakukan setelah 24 jam pertama persalinan atau sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan. 3. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang sehat bukan suspek, probable atau terkonfirmasi COVID-19 pada usia 0 sampai dengan 6 jam pertama tetap mendapatkan perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, injeksi vitamin K, kemudian tetap mendapatkan obat salep tetes mata antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B tetap diberikan. 4. Fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan KB, diutamakan metode kontrasepsi jangka panjang segera setelah persalinan. Jika ibu tidak bersedia, maka dilakukan konseling KB serta nasihat untuk mendapatkan layanan KB pasca persalinan. 5. Fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan layanan kunjungan pasca persalinan pada ibu bukan PDP atau tidak terkonfirmasi COVID-19. Nah, kunjungan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan apa yang diberikan layanannya? Yang pertama adalah pemeriksaan pada ibu nifas sesuai dengan SOP tentunya. Yang kedua, asuhan neonatal sesuai dengan pedoman yang ada. Kemudian, konseling menyusui sesuai dengan pedoman. Yang keempat, edukasi hidup bersih dan sehat termasuk tanda bahaya pneumonia dan bayi atau balita sakit. Pelayanan yang keenam, jangan lupa petugas kesehatan atau tenaga kesehatan memberikan motivasi atau anjuran segera ke fasilitas pelayanan kesehatan bila ada tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir.
Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.